Nih. Wa anhu. Anhu darinya. Nya kembali hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya itu Abi Hurairah. Ya, tuh dijelaskan dari hadis 34. Wa anhu dari Abi Hurairah berarti. Kalau Rasulullah SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi", apabila salah seorang kalian bangun tidur. Pertama, maksudnya tidur mutlak. Dalam konteks kekinian, kita membagi tidur. Ada tidur malam, ada tidur siang. Ini mutlak. Bisa malam, bisa siang. Tapi latar belakang budaya, nggak ada istilah tidur siang pada mereka. Tidur itu selalu malam. Yang dibahasakan dalam Al-Quran, wa ja'alnal laila libasa, itu mengandung makna tidur. Kalau tidur ya malam, jangan siang. Siang itu waktu usaha. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Oke, kita posisi pikiran pada tidur malam umpamanya. Apa kata Nabi? Apabila kalian bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina. Babnya masih wudhu. Jangan langsung memasukkan tangannya ke bejana. Kalau sekarang mah ember atau kolam. Sekarang ya, sebab tidak ada kolam bak itu hampir tidak. Apa kata Nabi? Fala yaghmis. Maka hendaklah dia, kita maksudnya, tidak memasukkan tangannya ke ina bejana, ke ember. Hatta yaksilaha salasan. Sampai dia cuci 3 kali. Cuci dulu tuh tangan. Baru masukin air mau. Itu pasti ada penyebabnya. Jadi penyebab nasabnya itu disebut amil nasab. Sama dapat jawabannya itu disebut ini. Ada suara apa Pak ya Bang? Wa innahu la yadri. Kenapa nggak boleh langsung masukin tangan tuh ke ember, ke kolam, mau berwudu umpamanya, karena babnya bab wudu. Fa innahu la yadri, sebab dia tidak tahu. Aina batat yaduhu. Di mana tuh tangan nginep. Maksudnya gimana? Hah? Tidak tahu. Sebab tidak tahu tangan, di mana tangan? Tangannya di mana nginep? Aina batat. Batat nginep. Oh, dia tahu di mana Dia tangannya tidak nginep. tahu di mana tangannya nginep. Nginep. Paham nginep? Diem gitu. Ada tangan nginep. Hah? Diem. Berada gitu. Iya benar. Jadi tangannya kemana aja Tidur gitu. nggak sadar tidur, dia ngupil. Itu nginep namanya. Bagus nggak bahasanya itu hadis? Bagus. Lagi tidur ngorek-ngorek kuping, kupingnya ada comel. Kirayang. Tuh gitu maksudnya. Oh hebat itu. Ya. Bu Mira Saat pulang dong Sat dari depan Sat. Baru masuk. Bu Mira langsung diem. Iya nginep, iya maksudnya takutnya mau megang sesuatu gitu tangannya. Nah, Iya. gitu. Ya. Jadi nginep berdua ya. Itu siapa, Pak Edi ya? Yang pertama sampai
segitunya ajaran Islam. Bukan yang dikhawatirkan cuma sesuatu yang kotor dalam pandangan akal saja. Tapi khawatir menjadi bertemu dengan sesuatu yang kotor menurut pandangan agama. Apa itu? Najis. Najis. Tuh. Umpamanya seperti itu. Bangun malam memang mau sholat. Jangan langsung wudhu. Cuci. Sebenarnya hadis ini cuma mau bilang sebelum wudhu cuci dulu tuh tangan. Cuci tangan dulu. Ya. Kalau sholatnya sholat fardunya yang siang kan nggak ada hubungannya sama tidur. Nggak ada hubungannya sama tidur, maka nggak mungkin nyebut-nyebut tuh tangan nginep di mana. Udah bisa ditangkap tuh lewat bahasa. Oh ini bangun malam, bangun tidur. Kenapa disabdakan kayak begini? Bangun malam bagi mereka, bagi sahabat saat itu bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Seolah tidak ada sahabat yang nggak pernah bangun malam untuk sholat. Penting. Penting. Gitu seolah Nabi berkata. Apalagi latar belakang budayanya udah bagian dari pikiran Nabi. Kalau tidur tuh tangan nginep apa enggak. Gitu kurang lebih. Maka disabdakan. Khawatir kalau nggak disabdakan pada langsung wudhu saja. Wudhu pada saat itu di bejana. Ina itu bejana. Kita ember. Bak air. Terbuat dari kulit. Nah, harus cuci dulu tuh tangan. Gitu. Betapapun kondisinya sekarang. Tidak ada bak mandi. Tidak ada ember. Nggak pakai itu. Maksudnya saking maju pakai kerannya. Maka ini meninggalkan sunnah. Yaitu sebaiknya atau sunnah sebelum wudhu cuci tangan. Nanti Tetap ada cuci tangan. cuci tangan, cuci mulut. Kita cuci mulut pakai pisang. Masa mosok mulut pakai pisang. Ya. Nanti ada cuci hidung. Cuci mulut pakai kulit durian. Tapi kan Ustadz ketika kita wudhu kan yang pertama kali kan emang cuci tangan dulu mulainya. Terus kenapa? Iya, Ada itu jadi masalah? cuci tangan dulu. Langsung kan maksud saya gini, ketika kita wudhu kan pertama kali emang cuci tangan, apakah itu sudah cukup gitu? Cuci tangan di luar wudhu nih. Bukan basuh tangan yang telapak tangan sampai 2 sikut, bukan. Apalagi informasinya, cuci tangan yang di luar wudhu, hukumnya sunnah. Ini dia hadisnya, gitu. Oh. Bukan cuma, bisa jadi orang pada cuci tangan itu, udah tahu hadisnya, itu kan cuci tangannya bukan sunnah. Cuci tangannya tradisi namanya. Maka lewat hadis ini kita tahu, oh iya sunnah. Cuci mulut ke kumur. Cuci hidung namanya istinsak. Baru kalau umpamanya pikiran terus bertanya, emang kenapa sih jawaban umumnya dalam setiap ibadah itu ada aspek lahir, ada aspek batin. Istilah kerennya ada aspek eksoteris. Aspek lahir tuh eksoteris. Ada aspek batin, esoteris. Kalau kita basuh telinga, sebenarnya bukan cuma sekedar daun telinga, tetapi ada banyak dosa yang diakibatkan oleh telinga. Lewat mencuci telinga saat berwudu, di sana dianjurkan untuk berdoa, ya Allah maafkan.
bersihkan kesalahan saya akibat telinga. Itu namanya esoterisnya. Semua basuh muka begitu. Ada nggak dosa yang diakibatkan oleh muka? Oleh mulut? Oleh hidung? Oleh tangan? Oleh kaki? Nah, baru ke sini nanti akan sampai ke situ. Sehingga tangan ada dosa. Cuci tangan. Akhirnya dalam konteks politik ada juga tuh bahasanya cuci tangan itu dia. Ya, padahal emang dia yang utang. Dia bilang Menteri Keuangan. Akan cuci tangan tuh. Ya betul. Kita kembali ke hadis. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila bangun tidur salah satu kalian, fala yaghmis, jangan memasukkan tangannya ke bejana. Hatta yaghsilah, sampai dia cuci 3 kali. Cuci dulu baru mulai. Di sini ada makna bahwa mencuci tangan ini dimaksud yang di luar wudhu. Dan hukumnya sunnah. Wa innahu la yadri, sebab dia tidak tahu di mana tangannya nginep. Gitu, selesai. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa hadza lafzul Muslim. Lafzu Muslim. Ini hadis redaksinya dari Imam Muslim begini. Hadis 36. Wa'an, saya lihat dulu ya bacanya lakit apa lukait ini. Coba ya lihat. Nomor berapa? 36. Lakit bin Sobiroh ya. Lakit ya. Nama orang. An Lakit ibni Sobiroh radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Lakit bin Sobiroh. Semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, asbighil wudu. Asbigh artinya ahsin. Berwudulah dengan sebaik-baiknya. Muka, batasan muka. Dibasuh, bukan diusap. Baik tuh. Maka plus, itu baru yang lahir. Yang batinnya juga harus disertakan dalam pikiran, dalam hati. Ya Allah, ampuni dosaku yang diakibatkan oleh muka. Di muka ada mata, di muka ada hidung, di muka ada lidah. Tuh, salah ngomong. Maafkan, itu batasan asbigh. Asbigh bermakna ahsin. Apa kata Nabi? Asbighil wudu. Maka kalau diterjemahkan, berwudulah dengan sebaik-baiknya. Maka ketika basuh tangan, wa khallil bainal asabi. Basuh tangan, jangan sekedar dibasuh saja. Digosok dan diselang-selangi di antara jari yang ada. Selangi ini jari itu. Sebab khawatir ada bagian wudhu yang nggak kena air. Wabaligh fil istinsyak. Baligh artinya kita itu balaghah. Artinya di sini baguskanlah istinsyak, memasukkan air ke hidung sampai pada batas yang ditentukan. Jangan melewati malah bahaya. Sebab saluran napas dengan saluran makan dia kan ketemu. Kalau sampai ke sana melewati itu, nah itu menjadi problem. Illa antaku naso iman tuh. Apalagi kalau lagi puasa, jangan terlalu memasukkan air ke dalam hidung
Bisa jadi membatalkan puasa karena dia masuk ke mulut. Saluran makanan, minuman. Kalau masuk ke mulut, batal. Tuh, gara-gara memasukkan air ke hidung membatalkan puasa. Saya ulangi. Apa tadi lupa? Lakit ya? Apa luknit ini? Ntar ada. Saya biar meyakinkan ini 36, hadis 36. Tuh bifathi fakasrun. La fathah, lakit jadinya. Ada tuh di bawah garis nomor 1. Terus sobiro fathah kasroh. Ini yang meyakinkan. Dia putra Abdullah bin al-Muntafiq al-Amiri. Wafid Bani al-Muntafiq. Wafid utusan. Yuqalu huwa Laqid bin Amir bin Sabirah al-Ma'ruf bi Abi Razin al-Uqaili. Ya, itu soal nama dia yang panjang. Kita kembali. Laqid jadinya ya. Siapa dia? Putra Sobiroh. Dia berkata, Rasulullah bersabda, berwudulah dengan baik. Selang-selangi antara dua jari kalian. Antara jari-jari tangan kalian. Wabaligh fil istinsyak. Balik jadi saya artikan maksimalkan memasukkan air ke hidung. Illa antakuna so'iman. Kecuali lagi puasa. Jangan sampai maksimal. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Huzaimah li Abi Daud wa fi riwayah dalam satu riwayat idza tawaddata famad mad. Apabila engkau berwudu maka berkumurlah. Berkumur di sini dalam redaksi hadis yang lain. Oke. Apa kandungan hadis ini? Pertama, perintah berwudu jangan asal. Secara lahir ya bagus, bagus. Bagus luar biasa. Jari kaki diselang-selangi, digosok, bukan cuma diguyur doang. Dikucurin di keran. Bagus tuh. Tetapi menjadi belum bagus yang dimaksud oleh hadis ini kalau aspek batinnya tak disertakan. Aspek batinnya yang tadi yaitu esoterisnya ya. Ketika basuh muka, ya Allah bersihkan dosaku yang diakibatkan oleh muka. Ketika basuh tangan juga. Ketika ngusap kepala. Kepala ada otak, otak ada akal, potensinya berpikir, ada pikiran. Ya Allah maafkan kesalahan berpikirku. Umpamanya. Terus basuh kaki. Dengan kaki melangkah. Dengan melangkah bisa jadi ada maksiat. Nah ketika semuanya terpenuhi, itu namanya isbal al-wudu. Wa khallil baina yasabi, dan selang-selangi kecuali kalau tayamum. Tayamum mah nggak boleh diselang-selangi. Cukup diusap saja. Yang diusap muka, emang anggota tayamum mah cuma 2 sama tangan. Kaki mah enggak ditayamumin. Ya, diusap saja. Wabaligh fil istinsyak. Yang ketiga dalam hadis ini, kandungan hadis ini, yaitu berkumur. Berkumur, maaf. Memasukkan air ke hidung. Bahasanya baligh maksimalkan. Kadang
banyak di antara kita bisa jadi juga saat itu zaman sahabat tidak maksimal sekedar masukin. Nah, harus disedot. Sedot baru dikeluarin. Kecuali lagi puasa. Jangan sampai masuk ke rongga mulut itu. Baru kemudian dalam riwayat lain ada menyebut berkumur. Berkumur. Lagi berkumur juga bukan cuma sekedar ngebersihin yang kesilitan. Sisa-sisa bukan. Tapi ada dosa yang diakibatkan oleh mulut. Ya? Iya, selesai. Nah, mudah-mudahan konsep ibadah lahir dan batin di sini menjadi mantap. Ke-37. Hadis 37. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu. Dari Utsman, salah seorang khulafaur rasyidin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Kata Utsman bin Affan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau berwudu yukhallil, menyelang-nyelangi lihyatahu, janggutnya fil wudu, saat berwudu. Ini yang punya jenggot nih Pak Jamal ya. Harus lagi wudu harus pakai sisir. Paham maksudnya? Menggosok janggutnya sampai air terkena kulit yang ketutup janggut. Ketutup jenggot ya, janggut mah itunya. Tutup jenggot. Kan ketutup tuh. Iya, Iya, jangan cuma digituin doang. Nggak masuk air ke kulit. siram. Siram. Direndam. Direndam. Disemprot aja pakai Direndam kan jadi berasa tuh. rendam. Dikeramasin aja jenggotnya. Bisa aja Bu. Mas, bisa. Ada yang siap. Tuh. Ya, yukhallilu lihyatahu. Lihyah. Lihyah rambutnya yang dijanggut. Kalau janggutnya itu sendiri namanya ziknun. Ziknun. Nah, ini janggutnya. Kalau dicukur Pak Jamal baru kelihatan. Nah, itu yang harus ya, air harus sampai ke situ. Apalagi kadang-kadang Janggut bukan itu, rambutnya itu, Sang. itu jenggot. Jenggot. Beda. Jenggot. Ada lagi satu Jenggot jembut. rambutnya gitu. Iya, ya. Jadi yang harus basah kulit janggutnya. Kulitnya. Jadi kulit ziknunnya gitu. Benar. Tadi Makanya ziknun harus jenggot. Ziknun janggut. Jenggot lihya Bu. Ya, janggut ziknun, ziknun. Iya. Lihya jenggot. Ya. Iya. Di sini ada perintah contoh Nabi menyelang-nyelangi, maksudnya supaya kena janggut. Jenggotnya doang. Apalagi kalau jenggotnya panjang, masa jenggotnya doang yang dikucurin di keran. Ya, direndam kata direndam. Nah, itu ada hubungannya dengan batas muka. Ya. Muka itu sisi atas, sisi bawah tempat tumbuh rambut, sisi atas tempat tumbuh rambut. Nih, tempat tumbuh rambut di muka. Terus sini sampai pinggir kuping. Kiri kanan. Nah, bawah itu janggut. Bukan jenggot. Di janggut ada jenggot. Gitu.
jenggot bisa jadi menghalangi sampainya air wudhu ke janggut. Baru di situ pentingnya dikasih tahu, diselang-selangi gitu. Gosok ya. Kalau Pak Edi mah jenggotnya udah lemes, dia mah gak. Pak Edi tuh kalau Pak Edi harus bersih tuh jenggotnya, suka makan durian Sekarang nempel. Dia janggutnya diguyur nggak ngelawan, dia mah masuk air. Ya, Emang ada ngelawan. Kerasa kita kalau belum kena air sama kena air kerasa. itu yang nolak air itu ngelawan namanya, Bu. Oke. Hadis 38. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dari seseorang bernama Abdullah. Dia putra Zaid radhiyallahu an. Apa kata dia? Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam utia bisulusai muddin. Bukan mad, mud. Nabi didatangkan kepadanya air 2/3 mud. 2/3 mud. Nanti di bawah kita baca sama-sama penjelasannya. Mud itu entah liter, takaran tertentu pada saat itu. Nanti di bawah enak kita baca bersama. Ustaz, menurut ada nih Ustaz. Ustaz. Ya. Saya punya contoh mood sebenarnya. Mana? Itu Oh, itu mabuk. ya. Kopi itu mah. Bukan, ini mood Nabawi ya. Oh iya. Jadi Orang segitu. kita bilangnya mood. Kayak serantang ya. Jadi dia agak kerucut ke atas. Muk ya. Kalau orang Muk. kita bilangnya mood. Kalau orang bilangnya mood. Tapi lebih gede dari ya. muk enggak? Gini. Contoh Sudah saja. jelas ya, tuh dikasih lihat gambarnya. Sudah. Nabi dalam hadis ini didatangkan air. Mud isinya 2/3 air tuh. Bisulusai muddin. Faja'ala yadluku ziro'aihi. Maka mulailah ja'ala afalus syuru. Yadluku menggosok-gosok. Ziro'aihi. 2 lengan. Ziro. Dari telapak tangan sampai ke akhir sikut. Sikutnya dilewatin. Itu namanya ziro. Ya. Dia gosok-gosok. Informasi wudhu. Informasi dalam hadis ini terkait wudhu. Tuyadluku digosok. Gitu. Kalau di keran, jangan dikucurin doang. Khawatir ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke kulit. Menyentuhnya air. Sehingga dalam konteks lain nanti akan kita temui. Bagaimana kalau ada minyak? Harus digosok. Karena minyak Habis urut menghalangi kali ya. sampai air ke kulit. Khawatir keringat juga bisa menghalangi kalau nggak digosok. Maka informasi dalam konteks berwudu di hadis ini yadluku ziro'aihi. Bukan persoalan 2/3 air di mud tadi, bukan. Dia gosok-gosok. Ada kebayang? Kita wudhu di keran, jangan cuma dikucurin. Gosok. Apalagi sebelumnya yukhallil yadahu au asabi'ahu. Dia menyelang-nyelangi air di jari jemarinya. Ya, bubu digosok, jangan cuma dikucurin. Ini wudu. Wudu itu mengangkat hadas kecil. Apalagi kalau mandi. Mengangkat hadas besar. Mengangkat di situ artinya menghilangkan. Menurut pandangan agama. Hadas besar. Jadi mesti digosok. Dan dikucurin doang.
Mandinya di kolam, di kali, umpamanya. Nyebur. Jangan nyebur terus naik. Kan. Tapi digosok. Digosok. Iya. Listrik Gak ya. usah pakai abu. Itu mah abu gosok namanya. Pakai batu. Nah, batu mah buat bikin rumah, Bu. Dikali ya, digosok badan pakai batu kali. Itu dakinya Iya, langsung jangan rontok, dulu. Ustaz. Jangan dulu. Itu mah lagi gosok kaki. Iya, dakinya langsung rontok. Kulitnya juga Rontok. terkelupas. Ganti kulit. Nah, ini keterangan hadis nomor 35. Qauluhu fala yaghmis, yang di bawah garis footnote. Bikasril mim, yaghmis jadinya. Au ay la yudkhil, tidak memasukkan. La yaghmis la yudkhil, tidak memasukkan tadi. Wal amru bi ghuslil yad lil istihbab. Membasuh tangan, mencuci maksudnya. Cuci tangan bangun tidur tadi itu lil istihbab, sunnah. Udah kebayang sunnah. Jadi itu basuh cuci tangan maksudnya yang di luar wudhu. Bangun tidur cuci tangan. Kalau hubungannya wudhu di luar wudhu. Nah baru secara umum cuci tangan, mau makan juga cuci tangan. Iya. Cuci tangan. Bisa jadi juga ada kotoran, ada kuman yang tak terlihat. Maka hubungannya dengan wudhu suruh cuci tangan dulu, ada tidak menutup kemungkinan kebersihan secara umum dari kuman, ya, apalagi najis. Illa izastaiqona talawusaha bin najasah. Kecuali kalau dia yakin ada najis, talawus itu kotor. Apa maksudnya? Kalau yakin ada najis, cuci tangan jadi wajib, bukan sunnah. Itu maksudnya. Wahada aidan min muqaddimatil wudu, baru dijelaskan. Cuci tangan terlepas dari bangun tidur atau tidak, itu kategorinya muqaddimah wudu. Muqaddimah artinya di luar wudu. Iya. Pada hadis nomor 36 ada qauluhu asbil, amr, perintah, minal isbag, dari kata isbag. Apa itu? Wahual itmam, yaitu menyempurnakan. Jadi kalau hadis bunyinya asbighil wudu, sempurnakan. Wastikmal a'dha, jadi menyempurnakan semua anggota wudu. Pakai apa? Bil ghusli, dengan membasuh, bukan menyapu. Kecuali dua yang disapu. Pertama kepala, kedua kaki. Menurut mazhab Hanafi. Sebab memang ada hadis al-wudu ghuslatan wa mashatan. Wudu itu dua yang dibasuh, dua yang disapu, diusap. Maka ayat wudu yang berbunyi iza kumtum ilas sholati fagsilu, basuhlah wujuhakum wa aidiakum. Itu dua tuh. Wajah, tangan. Wamsahu biruusikum. Yang disapu kepala. Karena hubungan hadis yang dianut tadi dua yang disapu, maka bacanya wamsahu biruusikum wa arjuli. Tapi yang umum dalam Al-Quran wa arjula.
karena dibaca wa Disapu arjula, kepala maka sama Ustaz, tangan juga, kaki juga dibasuh. kaki dibasuh. Iya. Terus berarti yang duanya? Hah? Yang duanya tadi Yang kepala. disapu Nggak berlaku. Bagi yang bermazhab harus dibasuh, yang disapu nggak berlaku. Jangan disapu, jangan diusap gitu, dibasuh sama seperti basuh tangan, digosok-gosok. Bahkan di kaki ada jari-jari, harus selang-selangi biar masuk air. Gitu. Sementara kalau yang satunya lagi yang menganggap bahwa kaki itu diusap, disapu sesuai cara baca ayat Al-Qur'annya, maka nggak ada menyelang-nyelangi. Orang diusap doang. Iya, diguyur aja nggak apa-apa gitu. Diusap permukaannya. Apalagi dihubungkan dengan mashul khuffain. Sepatu. Pakai sepatu. Cuma di atas Bisa doang. diusap. Kucurin aja, diusap aja. Itu juga atasnya, nggak telapak kakinya. Ah, itu ada bab khusus. Jangan ikut-ikutan dulu. Ya. Walaupun sepatunya baru beli, belum ada najis. Masuk ke masjid, sholat, ke sepatu. Alasannya sepatunya masih baru. Tunggu dulu. Iya. Kalau nggak dikemplangin sama jamaah. dikemplang sama marbot masjid. Iya, berikutnya. Ada lagi dalam hadis kata kholalah. Yukholilu. Kholil ini. Kholil. Amr minat takhlil. Itu perintah menyelang-nyelang. Wa huwa ayudkhila isba'an baina isba'ain. Dia memasukkan jari di antara dua jari. Isba'ain. Selang-selangi lagi gitu. Hatta ta'ummal balah. Balatu. Sampai merata. Umum itu merata. Balah apa basah? Basah. Kita suka tuh yang di populer mablul. Oh, mandi mablul. Oh, mandi semuanya basah. Ditambahin, wah habis mandi basah nih. Nih bahasa Arabnya balah. Bal. Illa antakuna shaiman. Di dalam hadis ada kalimat kecuali puasa. Ai fala tubaligh. Lagi masukkan air ke hidung saat puasa, jangan sampai berlebihan. Li'alla yasilal ma' ilal halaq. Agar air tidak sampai ke kerongkongan. Fatasiru muftiran. Maka kalau sampai terus ketelen, jadi dah batal puasanya. Ya Ustadz, kalau Fafi. istinsak kan belum sampai itu aja udah sakit perih rasanya. Masa sampai ketelan sih kalau dari ini? Ke tenggorokan iya kali. Bisa langsung masuk kan? Bisa. Ya kan kita ujungnya aja tuh udah sakit loh, perih rasanya. Nah, perih itu emang karena nggak biasa. Tapi tetap aja Ustadz masih berasa itu tuh. Ya Ustadz, dengar. Iya. Udah ya soal perih apa nggak perih, saya susah ngebahasnya. Yang merasakan. Yang merasakan sendiri. Nah, pas perih terus disemprot biar keluar Iya, lagi betul. gitu. Bersihin. Ketelan langsung saat. Hah? Ketelan. Enggak Apalagi kalau ketelan. Kalau lagi nggak puasa mah nggak apa-apa. Ini illa antakuna shaiman, puasa. Apa masalahnya? Nih kita mau aspek hukumnya. Bisa jadi membatalkan. Batalkan puasa. Baru nih, fafihi istihbabul mubalaghah. Dalam redaksi yang berbunyi baligh fil istinsak, maksimalkan istinsak, itu ada mengandung perintah sunnah mubalaghah, maksimal. Fi jazbil ma, jazm
menghirup, menarik air, menyedot jadi bahasanya. Ya, ila dakhilil anfi, ke dalam mulut. Tuh. Anfi Kalau itu pikiran kita menerima ini hubungannya dengan perih, itu maka yang ada menolak. Menolak. Kenapa perih? Pandangan agama bisa jadi memang tuh air sampai di puncak hidung bagian atas yang namanya khaysum. Di situ banyak setannya. langsung diempat ya. Perih. Udah akhirnya nggak sampai ke situ. Nggak sampai ke situ nggak maksimal menjalankan sunnah. Itu yang diinginkan. Ya, dari sudut pandang esoteris ibadah batin. Emang ditarik itulah, perih itu lagi narik setan, Bu. Narik bulu Iya, hidung memang aja. itu. Makanya saya bilang kan itu sampai di atas saja udah perih kok bisa sampai ketelen gitu. Begitu rasa Nah, perih kan kalau pasti ibu merasakan itu emang di situ pada nginep setan. Iya, sakit rasanya. betul. Maka tadi saya bilang nyabut bulu hidung aja sakit. Apalagi nyabut setan. Ini nggak enak nih sesama setan. 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 Dikeset dalamnya ketan. Itu setan. Terus hadis 38 nih. Ini udah belum? Udah nih. Utiya bil bina lil maf'ul. Majhul maksudnya. Mud bidommil mim. Mud. Wa tasdidid dal. Muddin. Muddan. Apa itu mikyal? Takaran. Yasa'u ritlan wasulu saritlin. Berisi 1/3 liter. Tadi ditunjukkan Pak Jamal tuh. Apa namanya emang lebih besar dari literan. Karena 1/3. Ay nahwa 100 gram. Kalau dipakai timbangan berat, itu 600 gram. Jadi lebih dari 500, 600 gram. Setengah Kilo lebih. liter. Ya. Tadi 1/3 apa sepertiga? 1/3 liter. Saya ulangi ya. Mud. Apa itu mikyal? Takaran. Memuat, yasau memuat. 1/3 liter. Ritlan liter. 1/3 liter. Berarti jadi 1 liter lebih. Iya. Berarti kok 600 gram, San? Kalau diukur Kalau pakai ditimbang. timbangan, itu 600 gram. Air kan Bapak Ibu. bijinya 1. Air kan Maksudnya apa? buat beras. Berat kali. jenisnya 1. Jadi 1 air tetap 1 gram gitu. Liter. Air. Iya. Lah, jenis apa berat jenis sama gram beda lah. Kalau Tapi air liter kan volume. 1, Sat. Itu volume, Lah, iya, volume nggak ada 1 urusannya ke liter. situ. Kita mah nggak ngurusin berat jenis. Berat jenis Enggak, sama beratnya berat itu. Beratnya kok jadi 600 gram gitu. Padahal kan 1/3. Berarti kan lebih dari. Itu kalau diisi kurma lah. Bu. 1/3 liter. Kayak model begini, Bu. Bayar zakat fitrah. Kalau literan 3,5 liter. Tuh ditimbang. Tuh pakai timbangan. Ini berusaha menjelaskan 1 mud. Kalau ukurannya pakai liter, 1/3 liter. Jadi 1 liter lebih 1/3. Tapi kalau ukurannya timbangan itu 600 gram. Gitu. Dalam konteks zakat fitrah udah diuangkan. Jadi berapa? Ada kelas. Iya. Jadi bukan soal bicara berat jenis mah beda. Berat jenis air laut beda dengan berat jenis
berat jenis itu mah beda-beda. Bu. Terus yadluku ayang silu ma'adalki. Dia basuh bersama menggosok. Jadi gosok-gosok. Zira'aihi, dua lengan. Azira ma bainal kaffi wal mirfaq. Antara telapak tangan sampai sikut. Itu namanya zira. Wal makna annahu tawaddo'a bihadzal miqdar minal ma'. Artinya bahwa Nabi berwudu dengan ukuran air ini. Cukup berwudu. Dalam konteks pas-pasan. Jangan khawatir tidak cukup. Cukup itu. Gitu kurang lebih. Yang kedua, ketika berwudu di keran ada masjid-masjid tertentu yang memberikan batasan keluarnya air. Tak lain bisa jadi diilhami oleh ini. Jangan sampai ada air mubazir. Ya tidak? Kan ada masjid yang bagus sekali kerannya. Orang berwudu seenaknya, buka segede-gedenya. Kan ada mubazir. Ya tidak? Ini memberikan informasi terkait wudu, penggunaan air sesuai dengan kebutuhan saja. Maka satu mud itu cukup buat berwudu. Bahkan dalam kondisi amat sangat terbatas, itu satu gelas aqua cukup buat wudu. Jangan pula beranggapan kurang air lalu tayamum. Tunggu dulu. Itu masih wajib berwudu dan belum boleh tayamum. Ada air kok, walaupun cuma segelas aqua. Basahin telapak tangan. Basah aja. Nggak usah pakai ada kayak model kita nyiduk air dari keran. Basah. Diratakan anggota wudhu. Pertama muka. Terus basahin lagi, basah. Dikit. Tangan. Semuanya. Terus basah lagi. Basah lagi. Cukup sama kaki. Tuh dalam kondisi terbatas, hubungannya dengan tayamum jangan serta-merta. Karena tak cukup, padahal ada, terus membolehkan diri untuk tayamum. Iya, wa hadza aqallu ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddo'a bihi. Inilah batasan minimal menggunakan air untuk berwudu yang dilakukan oleh Nabi, itu batasan minimal. Iya, saya punya rasa jangan sampai ada hubungannya dengan tayamum, jangan sampai dengan keterbatasan air yang apa adanya lalu menjadi beralasan kita tayamum aja. Tunggu dulu, gitu kurang lebih. Iya. Mana sekarang? Baik, Ustaz, kita buka termin tanya jawab. Silakan. Yes. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Nah, apa? Saat mohon 35 saat diulang saat 35 ya. tadi ketinggalan. Iya. Iza staiqadha ahadukum min nawmihi. Kalau bangun tidur fala yaghmis yadahu fil ina. Maka yaghmisnya ini jangan tuh karena jazam. Jadi nahi. Jangan memasukkan tangan ke dalam bejana. Maksudnya bejana berisi air. Hatta yang silaha. Sampai dia mencucinya 3 kali. Cuci. Kenapa? Fa'innahu la yadri. Sebab dia tidak tahu. Tadi lagi tidur tangannya nginep di mana. Gitu. Iya. Yang ditanya apa? Udah. Udah ya, itu aja. Iya. Silakan. Bu Mira, dari undangnya. Nggak ada, Ustaz. Jadi satu mud kurang lebih begini saat
Ini saya dapat Itu dari ya. begini. Nah, Kemarin itu lagi umroh. ini saya Oleh-oleh. bukan, saya dapat dari Muhammad Jabir, adiknya saya Ali Jabir. Iya. Beliau Belajar bawa ini dari fikihnya. Madinah. Seliter lebih ada ya. Kalau di Iya, itu air, kelihatannya juga. kalau cair Hah? itu, jadi kalau air benar 1,1/3 liter lah kalau diisi pakai air itu. Itu yang suka sebesar yang buat masak Kalau air ya. diisi kurma, beras itu bisa 600 gram sampai 700 gram. Kurma, kalau di zaman Nabi kan diisi kurma nih, buat kurma. Jadi di kita Iya. pakai beras. Lumut. Ya kurang lebih 600 sampai 700 gram. Gitu. Tapi udah pernah dicoba diisi Udah. kopi. Ini udah. Wah, kembung. Nah, mungkin ya kalau bahasa Inggrisnya kan mug, gitu kan. Orang kita bilangnya mug. Mok ya. Ya, mug. Oh, mok. Iya, kita bilangnya mug mungkin. Gitu, ada Tapi korelasi. kalau pengalaman saya nih, muk yang ada di kita itu umumnya 300 mili. 200. Enggak, kalau 200 gelas biasa 200. Itu cangkir. Nah, kalau muk yang dari kaleng, yang banyak kita sering lihat, Oh, yang suka Iya. dibuat babah-babah minum itu ya. nah itu Iya. isinya 300 mili. Gitu. Itu kalau buat kopi terlalu banyak. Apalagi yang dipegang Pak Jamal tuh kalau buat ngopi. Waduh. Mantap ini, mantap. Buat 3 hari itu mah. Kalau itu Enggak, kembung, buat sekeluarga. kalau muk yang umum cuma 300 mili paling gitu. Yang pakai tutup itu loh yang dibikin. Iya. Yang suka birik-birik ya warnanya. Ya, betul, lurik-lurik gitu. Ya. Saya di pengalaman ngopi pakai mug. Jadi nama muk yang ada dalam budaya kita itu bukan soal ukuran. Ya. Kalau ukuran muk ada yang gede, ada yang kecil banget buat anak-anak. Betul. Bentuk. Bentuk. Ya. Bentuk. Setuju. Lalu bahannya kaleng, nggak ada muk dari gelas. Kalau Iya. dari gelas Gelas? tetap aja namanya gelas, walaupun Kalau dari bentuknya. gelas tuh gelas ukur, Ustadz. Iya. Saya punya dari beling itu, tapi gelas ukuran itu. Iya. Ya, buat bikin teh tubruk Bikin gitu. kue. Ya, betul. Tentu, bro. Ya, gitu. Iya, Lagi ada yang lain. Ustadz tanya Ustadz. Nah, Kalau misalnya air terbatas, misalnya seorang petani kan pasti kotor-kotor tuh, nggak ada air gimana? Tuh kan harus bersih-bersih lumpurnya dulu ya dari kaki dan tangannya. Gitu. Iya. Bersihin apa ada, jangan nyuruh saya. Nyuruh saya bersihin. Nggak cukup dong Ustadz. ke rumah Bu Mira. Cuma dulu nyari sumur. Mandi. Maksud saya artinya ketika kita berwudu kan kita harus membersihkan dulu tuh bangsa yang kotor-kotor gitu kan baru berwudu gitu loh. Ya. Benar. Dan Jadi, tadi di luar apa mukodimahnya itu harus ada dulu membersihkan badan dulu gitu kan, kakinya tangannya dicuci. Iya. Nah, petani hubungannya sawah yang lumpur. Sawah hubungannya air. Nah, kalau musim kekeringan mah orang nggak kena lumpur. Iya. Nggak ada yang nyawa, gitu aja. Sawah pada meletak sekarang. Terus kasus fikihnya lumpur. Nah, kan nggak rasional. Ya atau tidak? Oleh karena itu substansi pelajarannya adalah bersih. Maka ketika memberi ilustrasi yang harus ya korelatif gitu. Kalau lagi nggak ada air ke sawah, terus sawahnya banjir apa enggak? Enggak. Nah, iya kan gampang banget nggak ada air, udah tinggal tayamum.
Lah kemudian kasus yang dikemukakan melumpur. Terus ilustrasi fikihnya nggak ada air. Nah kalau nggak ada air mah nggak ada lumpur gitu. Oh iya, iya. Enggak, maksud saya ketika dalam keadaan yang kotor dan butuh air banyak, sedangkan yang untuk wudhu itu Baru sedikit ya gitu. kaidah fikih secara umum. Namanya fikih iftirodi. Andai kata terjadi dan terjadi gitu. Maka Imam Malik ditanya apa itu fikih? Al-fikhu al-wad'u. Wad'u itu situasional, kondisional. Lihat situasi masing-masing, nggak bisa dipukul rata kaidah. Maka yang bersangkutan itu yang tahu persis dengan situasi dan kondisinya sehubungan dengan konteks bab kita wudhu. Tapi lagi-lagi akal umumnya nggak nerima. Umpamanya pulang dari sawah, belok, nggak ada air. Nah, nggak ada air, dia kagak nyawa. Paling nanam kacang kali. Saya mau kata Pak Jamal, Bu, bukan. Iya, iya. Lagi di Klender udah nggak ada sawah, Bu, sekarang. Enggak, iya enggak ada. Maksud saya dalam keadaan yang kotor, keterbatasan air itu kan kita artinya dengan tadi yang segelas aqua itu kan nggak cukup gitu. Jadi kita harus bersih-bersih dulu kan gitu. Mungkin Harus segalon. bersih-bersih dulu. Hah? Nyebur di Galon. sawah. Berusaha Dia bersih dulu baru pulang. baru pulang baru Nah, wudhu. Maksud saya iya. Akhirnya itu namanya kita bicara juz'iyat. Iya, iya. Nah, kita dalam konsep kaidah bicaranya kuliah. Kuliah itu apa? Secara umum ya, suci, bersih, gitu. Iya. Jadi wudhu pakai air aqua boleh nggak? Boleh. boleh dong. Ya kalau ada air aquanya. Kalau nggak ada, Enggak kan mau kadang-kadang kalau misalnya kita berpergian iya. wudhu dengan aqua yang ada gitu kan yang masih tertutup itu kan boleh gitu loh Ustadz. Boleh, yang udah terbuka juga boleh. Yang udah Nggak ada diminum? bedanya ketutup sama kebuka. Boleh, kan dalamnya masih bersih. Oh, Ya. Ya, boleh. Kecuali Dan di- kasus air dulu bab air itu, ya ada orang tanya di laut air mendikit, apa natawaddo bima'il bahri apa boleh? Tuh. Itu kasusnya seperti yang tadi dikemukakan, ada air aqua cuman segelas. Ya bisa, segelas. Ada orang seperahu bingung, boleh nggak pakai air laut? Itu kasusnya. Oh, jadi kesimpulannya air laut juga boleh dipakai bersuci, bukan wudhu saja, Cuma lengket ya. mandi. Iya, Allah a'lam. Yang nggak boleh air sayur, nah itu nggak boleh. Air Air sap. Karena air sayur diuyup. Sap. Kan dikumur-kumur, diuyup. Apalagi sayur asem. Nah, Dapat pawinya keluar deh. Ada. Baik. Ada yang mau disampaikan Pak Edi? Tidak ada. cukup, Pak Ustadz. Cukup. Tadi udah sembuh. Sembuh. Pak Edi sehat kan? Sakit apa Pak Edi? Siapa? Yang sakit Pak Teddy. Pak Teddy. Oh, Pak Teddy ya, bukan Pak Edi ya? Pak Teddy. Pak Teddy udah pulang. Iya. Bersama ya namanya. Baik. Baik Bapak dan Ibu jamaah takziah
hadis Bulughul Maram yang dirahmati Allah Subhanahu. Demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Semoga ilmu terus bertambah dan amal Amin, soleh amin. bertambah pula. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Astagfirullah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Syukran Ustaz. Syukran, Ya, Ustaz.